Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini Himpaudi TV melalui live streaming YouTube Himpaudi channel yang baru bisa mengudara kembali. Dan hari ini rasanya ada dua perempuan cantik yang nantinya akan berbagi dengan kita bersama. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesehatan yang sudah diberikan kepada kita sampai hari ini juga akan selamanya kita dapatkan, dan barokah serta keberkahan yang lain bisa selalu menghampiri kita dan segenap keluarga kita dan seluruh teman-teman yang ada di sekitar kita. Sebelum mulai, monggo kita tundukkan kepala sejenak. Mungkin kita bisa membaca suratul Fatihah untuk mengawali kegiatan hari ini. Monggo dipersilahkan. Matur nuwun teman-teman. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kita laksanakan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan syafaat yang luar biasa, karena pagi hari ini teman-teman semuanya akan berdiskusi bersama, akan sharing bersama. Yang hari ini sudah ada di tengah kita di room Zoom ini, ada Bu Nur Hikmawati. Maaf kalau saya salah sebut ya Ibu ya. Sudah benar nggih. Hikmawati nggih. Seorang praktisi PAUD yang nantinya akan sharing bersama-sama, akan berdiskusi bersama-sama dengan kita, yang nanti akan lebih lanjut dipandu oleh Bu Mamdudah untuk mengawal sampai kegiatan ini selesai. Jadi teman-teman nanti silahkan bisa bertanya jawab langsung ya Ibu, supaya lebih meriah dan supaya lebih hidup kegiatan hari ini. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Bu Mamdudah untuk mengawal kegiatan ini. Silahkan Bu Mam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Yeti selaku Ketua Himpaudi Kabupaten Malang, Ibu Nuri selaku narasumber pada hari ini. Alhamdulillah jumpa kembali dengan bunda-bunda PAUD semuanya, khususnya untuk Bunda PAUD se-Kabupaten Malang. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali, karena kemarin sempat karena banyak kegiatan akhirnya 2 Sabtu libur. Kegiatan ini Ibu kita setiap hari Sabtu. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih Bu Nuri sudah sama-sama untuk berbagi dengan kami. Sama-sama. Di sini kita nanti mengambil tema menanamkan karakter pada anak usia dini melalui keteladanan Rasul. Ya, mungkin nanti kita sepakati bersama ya Bunda. Berdiskusi bersama-sama dengan Bunda Nuri Hikmawati, tips menanamkan karakter anak usia dini melalui keteladanan Rasulullah. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Nuri supaya nanti waktu diskusi. Iya. Baik. Bisa minta tolong di-co-hostkan ya sayang. Untuk share screen. Oke, sebentar Bun. Ya sudah. Sudah ya. Baik. Tidak ada sambutan dari Bu Yeti nih? Tidak ada ya? Tidak ada. Langsung aja. Baik. Nggih, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yeti Retno Setiawati SE, ya, Ketua Himpaudi Kabupaten Malang, nggih Bu nggih. Ya, dan seluruh pengurus dari Himpaudi Kabupaten Malang dan juga semua para guru PAUD yang ada di Kabupaten Malang, juga karena ini di-share di umum, juga buat ayah bunda yang alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk hadir bersama dengan kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, ya, nikmat Islam dari Allah, sehingga dengan nikmat sehat ini kita masih punya kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah, dan dengan nikmat sehat ini kita juga masih bisa mengajar. Dengan nikmat sehat ini kita masih diberi kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan. Nah, mari kita selalu bersyukur, dan khususnya hari ini kita akan belajar sama-sama, ya, kita akan sharing tentang bagaimana tips menanamkan karakter positif, ya, kepada anak usia dini dengan melalui keteladanan Rasulullah. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa mengikuti suri tauladannya, termasuk hari ini, ya, kita sedang membahas tentang bagaimana menanamkan akhlak yang baik ke anak-anak dengan keteladanan Rasulullah. Kita berharap berwasilah dengan amal soleh kita hari ini, semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Saya ucapkan terima kasih ini kepada Himpaudi Kabupaten Malang, ya, atas kesempatannya hari ini kita bisa sharing di sini, gitu ya. Terima kasih, dan saya sangat suka sekali dengan nama event ini, gitu ya. Nama eventnya adalah Bincang-Bincang PAUD, gitu ya. Kalau sudah bincang-bincang PAUD, maka all about PAUD, ya, boleh kita tampilkan di sini, ya. Mungkin wali muridnya all about PAUD, ya, bincang-bincang PAUD, boleh. Mungkin wali muridnya, mungkin orang yang pernah berpengalaman di bidang PAUD, mungkin segala sesuatu ilmu yang terkait dengan PAUD, atau mungkin ini, ya, sarana prasarana PAUD bisa juga kita undang ke sini. Jadi judulnya itu lumayan ramah ini. Ya, terus jadi kita bukan sedang BIMTEK atau kita sedang seminar begitu, ya, yang harus para pakarnya. Sehingga saya hari ini insya Allah sharing saja nanti bersama dengan teman-teman yang ada di sini, dan saya yakin di sini banyak sekali para guru-guru, trainer, ya, mungkin ada instruktur nasional, guru penggerak dan sebagainya yang sudah lebih dari sisi keilmuan dengan saya, gitu ya. Jadi mohon mungkin bisa dikoreksi juga seandainya ada nanti yang kurang pas begitu dari apa yang saya sampaikan. Ada Bunda Yeti juga, nanti boleh Bunda Yeti dikritisi juga boleh, ya. Itu baik. Ayah bunda semuanya, saya hanya berharap bahwa karena di sini ada guru, ya, ada guru, ada kepala sekolah. Yang jelas kalau di Zoom ini sepertinya banyak kepala sekolah, banyak pengurus Himpaudi kecamatan dari 33 kecamatan, ya. Saya hanya berharap bahwa apa yang akan saya sampaikan ini, ya, akan ada, meskipun sedikit, ada manfaatnya buat ayah bunda semuanya. Walaupun mungkin cuma satu kalimat, ya, satu kalimat atau mungkin beberapa kalimat. Kadang-kadang seseorang terinspirasi atau dapat insight itu dari satu kalimat, maka dia akan membawa sebuah perubahan yang luar biasa di keluarganya atau mungkin di sekolahnya. Dan ini
ya apa ini pernah saya rasakan. Satu kalimat dari seorang trainer itu mampu merubah program sekolah saya waktu itu, gitu ya. Nah, saya juga berharap seperti itu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan manfaat ya. Saya mohon izin share screen, boleh di-co-hostkan, Bu. Tadi sudah co-host sepertinya ya. Oh sudah ya. Nah. Sudah terlihat, Bu, layarnya? Screen-nya? Sudah ya? Sampun, Bun. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman guru semuanya, ya, guru-guru PAUD, kemudian teman-teman ayah bunda semua. Hari ini saya dapat amanah ini untuk menyampaikan tentang tips menanamkan karakter positif pada anak usia dini melalui keteladanan Rasulullah. Ya. Judul ini sebenarnya adalah merupakan apa ya, puzzle perjalanan saya ketika mengajar di PAUD selama 15 tahun. Ya. Dari 15 tahun ini jadilah materi nanti 1,5 jam ini. Jadi ini sebuah proses pencarian yang cukup panjang begitu ya, bagaimana kita menanamkan karakter di anak-anak kita gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang apa ini, tentang diri saya, bukan terkait dari diri saya pribadi ya, tapi terkait dengan diri saya, terkait dengan judul ini, yaitu tentang tips menanamkan karakter positif pada anak usia dini melalui keteladanan Rasulullah. Ini sebuah proses yang panjang. Yang pertama ini sebenarnya diawali ketika saya menjadi seorang guru PAUD. Ya, dan ini mari kita sama-sama apa ya refleksikan, baik untuk guru PAUD maupun untuk para kepala sekolah begitu ya, bahwa ketika seseorang itu masuk menjadi seorang guru PAUD gitu ya, itu sebenarnya ada sesuatu apa ya, yang di dalam dirinya itu ada sebuah perjuangan. Tak apa no arek iki gitu ya, atau bagaimana cara saya bisa mengajar dengan baik ke anak-anak, bagaimana cara saya bisa apa ini menanamkan karakter positif atau akhlak baik ke anak-anak, bagaimana mengatasi anak-anak yang luar biasa ini bahasanya apa polanya gitu ya, tingkah lakunya, bagaimana caranya. Semua guru PAUD terutama yang awal-awal itu pasti akan merasakan hal yang seperti itu. Nah, saya juga pribadi di beberapa tahun pertama menjadi seorang guru PAUD yang terpikir adalah bagaimana saya bisa akhlak baik ini di anak-anak. Metodenya seperti apa? Karena kadang metode secara praktis itu pada saat itu kita tidak temukan. Kita mau tanyakan ke siapa? Dari program-program mungkin dari pemerintah dan sebagainya itu masih sebatas pada teori. Tapi aplikasinya seperti apa gitu kita terserah sekolahnya masing-masing. Sehingga kita banyak mencari begitu ya, banyak mencari bagaimana caranya dan sebagainya. Dan akhirnya waktu itu saya diamanahi jadi kepala sekolah ya di TPA KBTK ITA Salam. Mungkin ada yang pernah tahu ya, di belakang ITN itu ada TPA KBTK ITA Salam. Ketika diamanahi kepala sekolah di sana, maka yang terbersit di saya adalah bagaimana mengadakan program literasi berbasis sirah nabawiyah gitu ya. Karena waktu itu yang terfikir di saya bahwa Rasulullah itu adalah uswah terbaik. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang yang diutus untuk kemudian kita menjadikan beliau sebagai uswah. Kita baik, maka kita harus menyampaikan tentang keteladanan Rasulullah ini. Saya buat program itu. Setiap hari anak-anak kita kisahkan tentang Rasulullah itu sekitar 15 menit ya, tapi saya tidak tahu metode menanamkan karakter positifnya itu seperti apa. Bu guru saya minta untuk bikin semacam jurnal, mengkisahkan tentang Rasulullah, dan hampir 1 tahun itu sekitar 130 kisah yang bisa dikisahkan oleh guru-guru saya di PAUD pada saat itu.
Nah, akan tetapi bagaimana menanamkan karakter positif ini juga masih menjadi kegelisahan yang luar biasa sampai akhirnya kemudian sekitar tahun berapa ya 2013, 2014 kita dipertemukan dengan Indonesia Heritage Foundation. Mungkin di sini ada yang sudah SPB sudah belum ya, tapi ada koordinator ya SPB, ada program apa ini SBBA ya kalau nggak salah ya saat ini ya. Betul ya Bu Yati ya, Bu Agnita. Gitu, Laras. Jadi hari ini ada sekolah ya. Nah, ya. Alhamdulillah saya secara pribadi seperti menemukan sesuatu yang saya cari selama ini ketika belajar di Indonesia Heritage Foundation. Waktu itu saya studi banding ke IHF sana, kemudian kita ikut pelatihan juga yang 3 hari itu ya di UNMU, kemudian kita juga ikut pelatihan di mana di Islamic Center Surabaya waktu itu. Kemudian saya juga mengirimkan guru-guru saya untuk datang ke IHF waktu itu selama sepekan untuk belajar tentang bagaimana menanamkan karakter positif. Nah, artinya apa? Setelah tahu itu, nah, oh ini loh yang saya cari selama ini ya, bagaimana kita menanamkan karakter positif. Tapi nanti saya tidak akan menyampaikan itu lebih detail karena saya memang bukan trenernya dari IHF, saya hanya belajar saja. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya. Jadi untuk sekolah-sekolah yang saat ini sedang bermitra, bersyukurlah, insya Allah itu nanti Ibu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu nanti. Nah, tetapi dalam perjalanannya juga gitu ya, karena kalau pakai Indonesia Heritage Foundation kan umum ya. Nah, saya sekolah Islam gitu, sekolah Islam. Oleh karena itu ada sesuatu yang menggelitik lagi di saya. Bagaimana gitu ya, keteladanan Rasulullah ini bisa masuk ke dalam program-program sekolah, kemudian akhlaknya anak-anak juga. Oleh karena itu pada saat itu alhamdulillah pas pencarian saya bertemulah dengan Sigma Daya Insani yang alhamdulillah mereka menyediakan media-media, kemudian juga sering melaksanakan parenting yang terkaitan dengan bagaimana menanamkan keteladanan Rasulullah ke dalam diri anak-anak kita. Sehingga hari ini saya akan menyampaikan tentang itu gitu ya. Ya, biar saya tidak merasa sendiri, saya boleh ini ya, biar nggak sendirian. Saya pengen ice breaking sebentar, boleh Bu Agnita? Boleh Bu. Boleh ya, Bu Mamduda. Yang bisa bisa on cam, silahkan monggo. Yang bisa on cam? Nah, rupanya sibuk semuanya ini sedang di sekolah. Ada yang bilang tadi Jabri ke saya ini lagi bersih-bersih sekolah sambil ini ya. Alhamdulillah ada dari Himpau di Kepanjen, TPA Modern Rifai ya. Gondang Legi Bu. Oh, Gondang Legi, Masya Allah, nggih. Ya pernah lewat di sana. Ya. Baik. Begini ya Bunda, kalau apa yang akan saya sampaikan ya, ini nanti tidak dilakukan, maka ilmu itu akan berlalu begitu saja. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Jadi kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka dia seperti pohon yang tidak berbuah. Semoga meskipun sedikit nanti bisa diamalkan oleh ayah bunda ya. Baik, kita akan ini. Nah, mungkin ada yang pernah ingat di ayah bunda yang pernah ikut pelatihannya Pak Nafi. Nah, The Naf, mungkin ada yang pernah tahu? Pasuruan ya, Pak Naf. Pasuruan ya Bun? Ya, Pak Nafi. Nah, ya saya dapat ini dulu dari Pak Nafi ya. Jadi ternyata orang tahu itu akan paham, itu akan berbeda dengan orang yang bisa melakukan. Orang yang bisa, dan orang yang bisa akan berbeda dengan orang yang melakukan secara istiqomah. Nah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, pasti
sudah tahu semua pas. Ayo deh, boleh. Yang belum tahu, coba boleh lihat saya kan. Ya, kalau saya bilang aku tahu, maka silakan tangannya ada di sini, ditaruh di sini. Bunda Nuri, sinyalnya mungkin agak terganggu, jadi on cam-nya tidak bergerak. Kalau saya bilang paham, maka silakan tangannya ditaruh di. Kedengaran, Bu? Halo? Agak terputus-putus. Ya. Nida. Sudah mulai normal, Bu? Oke, silakan Bu. Diulangi normal lagi ya? mungkin Y. Ya. Oke, baik. Silakan. Yang belum pernah tahu, boleh dicoba dulu ya, ikuti saya ya. Kalau saya bilang aku tahu, maka tangannya silakan ditaruh di kepala. Aku tahu. Ya, kalau misalnya aku paham, maka silakan tangannya ditaruh di sini. Aku paham. Kalau saya bilang aku bisa, maka silakan ditepuk. Nah, sebagai bentuk apa ini kita merayakan ya, sudah bisa. Kemudian kalau melakukan, nah seperti orang berjalan melakukan, gitu ya, tangannya yang seperti ini. Bisa, Ayah Bunda? Insya Allah bisa, coba ya. Bu. Ya. Insya Allah sudah bisa semuanya. Coba. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Iya. Suara saya delay ya? Iya, karena penjenengan kok terlihat delay juga ini. Ibu, agak Cuacanya lagi mendung ini, Bu. Sekali lagi coba lebih kenceng dan boleh dibuka itu. Apa ini? Soalnya boleh dibuka, ya boleh unmute semuanya. Yuk. Dan kita lebih cepat ya. Yuk teman-teman dibuka ya video dan soundnya, mikrofonnya. Oke, kita lebih cepat sedikit ya. Tadi seperti lambat karena masih mengajarkan pertama kali. Yuk, Wahid, Isnin, Selasa. Yuk, aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat diri sendiri. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke share screen-nya lagi, kembali ke ini. Kita mulai ya materi kita hari ini ya, bahwa ayah bunda di sini ada orang tua, di sini ada juga guru-guru gitu ya. Yang ingin kita sampaikan yang pertama adalah bahwa kita ya, kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, anak atau siswa kita itu adalah amanah dari Allah kepada kita. Dan mari bersyukurlah kita ya, bahwa kita ini adalah orang tua atau guru yang terpilih gitu ya, orang tua atau guru yang terpilih. Betapa banyak di sebelah luar sana gitu ya, yang belum berkesempatan untuk menikah. Betapa banyak di luar sana yang sudah menikah tapi belum berkesempatan untuk memiliki putra. Dan berapa banyak yang sudah memiliki putra, akan tetapi Allah berikan kelebihan dengan keistimewaan dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki putra-putri kita dengan kondisi sehat, kita memiliki amanah berupa
siswa juga ya, karena mungkin tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi seorang guru. Kita syukurin bahwa anak itu adalah amanah. Nah, karena anak itu amanah, maka hati dan jiwa anak-anak kita itu yang memiliki siapa ya Bunda? Yang memegang Allah ya. Nah, jadi tugas kita itu adalah menjaga amanah. Akan tetapi bagaimana jiwa anak-anak kita itu yang memiliki adalah Allah, yang memegang adalah Allah. Oleh karena itu, kita ketika mendapatkan amanah ini, kita perlu juga menitipkan kepada Allah. Kita minta ditemani Allah untuk mendidik anak-anak kita. Kita juga titipkan anak kita kepada Allah. Kita biasakan juga ketika anak-anak kita keluar, ya Allah titip anak saya, ya Allah tolong jaga anak saya. Demikian juga ketika kita punya amanah murid-murid kita, ya Allah titip anak-anak saya, tolong temani anak-anak saya, jaga murid-murid saya agar mereka menjadi hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Nah, kemudian dengan amanah ini, maka insya Allah kita semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena ini amanah, pasti kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Ya, tidak ada guru yang ingin murid-muridnya berakhlak tidak baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya rusak. Semuanya pengen semuanya baik-baik saja. Akan tetapi terkadang cara yang digunakan itu kadang-kadang kita perlu belajar lagi. Ya, bagaimana cara kita untuk menanamkan karakter positif untuk anak bisa berbuat baik, itu kita kadang perlu belajar lagi dan belajar dari orang lain. Nah, hari ini kita juga akan sharing tentang itu. Dan yang terakhir, karena anak atau siswa kita itu adalah amanah, maka doa itu luar biasa juga dahsyatnya, ya. Doa seorang ibu atau doa seorang guru, jangan lupa berdoa ya. Kita datang menjadi seorang guru PAUD, datang itu bukan hanya melakukan rutinitas bekerja. Pagi datang kemudian mengajar, pulang dan sebagainya, atau mungkin jangan sampai juga ben gak akeh, ben gak repot, anak-anak datang langsung kasih aja tugas mewarna sampai selesai, sampai pulang, supaya gurunya merasa tidak banyak pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oleh karena mari kita memberikan yang terbaik dengan cara yang tepat juga gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah itu harus dilakukan oleh seorang guru maupun orang tua. Dan yang terakhir, jika kita sudah berusaha memberikan pendidikan yang tepat, kemudian metode yang tepat, dan kita sudah berdoa, ternyata hasilnya tetap subhanallah gitu ya, maka kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah, karena hasil itu yang menentukan adalah Allah, dan Allah hanya melihat sa'i kita, ya, perjuangan kita bagaimana menjadi seorang orang tua maupun menjadi seorang guru PAUD yang baik, gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakter ya. Karakter ini mari kita sepakati bersama-sama bahwa karakter yang akan kita bahas di sini adalah akhlak baik atau karakter positif ya. Karena mungkin bisa banyak pengertian karakter ya, bahkan mohon maaf, asal orang percaya diri saja naik panggung mungkin tidak berbusana dan sebagainya dianggap dia memiliki karakter yang kuat gitu ya, atau mungkin sekarang lebih berkembang ada sandal karakter, bantal karakter gitu ya, apa-apa dikasih nama karakter gitu ya. Tapi hari ini kita sepakati bersama bahwa karakter positif yang kita bahas adalah akhlak yang baik ya. Sebagaimana Rasulullah itu ketika diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita sepakati kita sedang membahas tentang karakter positif atau akhlak yang baik. Nah, karakter ini itu bisa dialirkan. Kalau di Indonesia Heritage Foundation sering menggunakan bahasa kemudian ini jadi karakter itu
kalau di IHF sering pakai bahasa dialirkan ya. Ada yang menanamkan karakter, ada yang menumbuhkan karakter, ada yang membangun karakter. Tentu semuanya itu memiliki filosofi sendiri ya. Bangun karakter, kenapa menumbuhkan dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, semuanya ingin bagaimana supaya anak-anak kita itu memiliki karakter yang baik. Kemudian bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas karakternya, karena karakter itu bisa dibangun, bisa ditumbuhkan, bisa ditanamkan ke jiwa anak-anak kita. Maka apakah anak-anak kita itu nanti berkarakter positif, diri kita berkarakter positif atau negatif, itu nanti akan kita dimintain bertanggungjawaban. Berbeda ketika itu terkait dengan kepribadian ya, orang lemah lembut, orang kasar, orang keras gitu ya, orang apa ini nanti tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya dengan sifat-sifat dasar. Tetapi kalau terkait dengan karakter, jujur, kemudian dia jujur atau tidak, sayang teman atau tidak, kemudian cinta Allah atau tidak, itu nanti akan ada pertanggungjawaban baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Nah, kenapa kita perlu gitu ya menanamkan karakter pada anak-anak kita gitu ya? Terutama ini anak-anak di usia PAUD ya, usia dini ya. Ini langsung 3 ini ya, bahwa di masa golden age itu anak-anak kita sama-sama tahu bahwa perkembangan otak anak-anak kita di masa golden age itu sekitar 80% gitu ya. Jadi seakan-akan pertumbuhan otaknya ini 80% untuk menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya ya. Ini ada absorbent mind. Jadi anak-anak itu bisa menyerap dengan inderanya dia bisa menyerap dengan pikirannya dia bisa menyerap dengan hatinya ya, dia bisa menyerap dengan indera pendengaran, indera penglihatan dan sebagainya. Itu apa saja yang ada di sekitarnya, baik itu positif maupun negatif ya. Jadi masa usia PAUD ini adalah masa yang sensitif. Jika yang kita berikan di anak-anak usia PAUD ini sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik itulah yang akan masuk di anak-anak kita. Dan jika sesuatu yang kita masukkan itu sesuatu yang positif, maka insya Allah yang positif ini yang akan ada di anak-anak kita. Sehingga kita harus hati-hati, karena itu tadi ada 80% perkembangan otak anak-anak ada di usia PAUD. Mungkin tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat, tetapi hasilnya nanti yang akan terlihat. Nah, wabil khusus di karakter ya, karakter ini harus diberi sejak dini, karena itu nanti yang akan tersimpan di alam bawah sadar dan otak anak-anak kita gitu ya. Baik, ayah bunda semuanya, terkait dengan karakter yang harus dialirkan atau yang ditanamkan atau yang ditumbuhkan atau yang ingin dibangun di anak usia dini ya, itu banyak sekali. Ini saya cuma menyebutkan 9 saja gitu ya, yang pernah kita di lembaga semuanya pernah lihat di buku hijau panduan karakter itu ya. Kalau di panduan pendidikan karakter, kalau di SD itu ada sekitar berapa ya, 18 karakter yang dikembangkan, mohon koreksinya. Kalau untuk anak usia TK sekitar 12 karakter, kalau anak usia PAUD sekitar 8 karakter gitu ya. Nah, tetapi setiap lembaga itu boleh memiliki semacam otonomi lembaga. Jadi karakter apa yang ingin dikembangkan di lembaganya masing-masing. Jadi diserahkan ke lembaga masing-masing. Nah, contohnya kalau di saya mungkin dulu yaitu pakai cinta Allah, cinta Rasulullah, kemudian sayang teman, jujur, mandiri, dermawan, percaya diri, bertanggung jawab, sopan dan santun, kemudian suka menolong. Nah, itu. Nah, nanti mungkin di lembaga lain beda. Atau mungkin yang lagi di IHF ya, ada 9 pilar karakter gitu ya. Dan masing-masing pilar itu juga, bahkan mungkin satu pilar itu ada ditanamkan, dialirkan ke anak-anak kita gitu ya. Jadi terserah lembaga masing-masing ingin mengembangkan atau pengen mengalirkan atau menumbuhkan, menanamkan karakter yang mana gitu. Nah, baik, hari ini ya, ini loh sebenarnya intinya kan ada di sini ya, bagaimana tips menanamkan karakter untuk karakter positif gitu ya ke anak-anak usia.
Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah komunikasi yang efektif, ya. Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa, gitu ya. Komunikasi efektif kita sama-sama tahu ya bahwa komunikasi efektif itu kalau seorang komunikator itu bisa menyampaikan pesan kepada komunikannya itu dengan cara yang baik, kemudian diterima, pesan itu diterima oleh komunikan dan dia akan melaksanakan gitu ya apa yang disampaikan oleh gitu ya. Jadi komunikator yang baik itu adalah kalau dia bisa menyampaikan pesan kepada komunikannya ya, kepada orang lain ya, dan kemudian orang lain itu menerima dengan senang hati melakukan apa yang sudah disampaikan, itu komunikatornya bagus gitu ya. Nah, yang paling terjadi untuk guru maupun orang tua ya, yang pertama adalah ramah dan santun, itu nomor 1 kalau terkait dengan karakter positif ya. Jangan sampai kita seorang guru PAUD itu kemudian kita lebih seperti seorang satpam. Ayo, sandalnya ditaruh di sana gitu ya, seperti seorang satpam. Tase lo di dalam di kono, tase gitu. Itu kok enggak dibuang itu sampahnya. Jadi kita lebih kepada gitu ya, lebih kepada seperti seorang satpam yang mengawasi gerak-gerik yang tidak bagus dari anak-anak kita, gitu ya. Nah, dulu yang saya rasakan ketika pertama kali menjadi guru PAUD gitu ya, sebuah kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita itu belum punya, saya merasa belum punya program bagaimana kurikulum di dalam kelas begitu ya, untuk menyampaikan khusus terkait program PAUD. Yang terjadi adalah kita hanya semacam dokter yang mengobati tidak baik dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bertengkar, kita baru bingung bagaimana caranya supaya anak-anak enggak boleh, itu enggak boleh. Cuman sebatas itu. Kita seperti dokter yang mengobati saja, tapi pencegahan ilmu yang kita berikan di awal itu waktu itu merupakan kesedihan saya yang luar biasa. Kenapa kok saya hanya respon cepat ketika anak-anak menunjukkan karakter yang tidak baik gitu ya. Nah, jangan-jangan gitu ya, ada juga mungkin guru-guru PAUD yang begitu, atau kita orang tua juga gitu ya, kita tidak merasa menanamkan karakter positif, tapi ketika anak-anak kita berbuat yang tidak baik, kita langsung responnya kok gitu, atau mungkin jangan begitu gitu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ramah dan santun itu penting gitu ya. Nah, ramah dan santun, dan perlu diperhatikan ya ayah bunda bahwa kita ini PAUD, kita itu seperti seorang raksasa. Kira-kira penjenengan ngerti maksud saya? Kita ini seperti raksasa di hadapan anak-anak. Kenapa? Anak-anak kita itu kecil, tingginya hanya selutut kita, mungkin hanya sepinggang kita. Coba penjenengan bayangkan ketika ibu berdiri di depan orang yang tingginya itu penjenengan hanya selututnya atau hanya sepinggangnya, kira-kira orangnya besar atau tidak, Bu? Besar, dan kita akan menganggap mereka itu sebagai raksasa. Oleh karena itu, kalau seorang guru yang besar ini bertemu dengan anak-anak PAUD, kemudian dia bahasanya bahasanya kereng gitu ya, maka raksasanya begitu menakutkan ya, akan menjadi menakutkan sekali. Nah, tetapi ketika seorang guru PAUD ya, atau orang tua ya, kepada anak-anak kita ramah dan santun, maka anak akan merasa terayomi, anak akan merasa terlindungi, anak akan merasa nyaman begitu dengan kita para guru. Wajah kerengnya harus senyum terus ya. Guru PAUD itu harus senyum terus meskipun di omah hutangnya akeh gitu ya. Meskipun di rumah banyak masalah, mungkin lagi bertengkar sama suaminya, mungkin saldo rekeningnya sedang kosong gitu ya. Tapi Masya Allah, penjenengan dituntut untuk selalu tersenyum di hadapan anak-anak. Dan makanya jenengan awet nom ya, guru PAUD ini. Kenapa? Karena selalu tersenyum, mau tidak mau loh, ketika datang bersama anak-anak. Assalamualaikum, wah sudah datang pagi-pagi sekali, sampai bu guru belum datang, sudah datang, Masya Allah gitu. Misalnya menyambut-nyambut seperti itu butuh senyum atau tidak, ayah bunda?
butuh ya. Nah, itu jadi harus ramah dan santun gitu. Nggak mungkin menanamkan karakter positif gurunya galak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi efektif itu ketika kita berkomunikasi yang pertama menunjukkan karakter positif. Nanti saya akan contohkan apa ini tahapannya, bagaimana menanamkannya ketik baik di mungkin bisa di rumah ataupun di kelas gitu ya. Itu yang pertama, kita bahasa-bahasa kita ketika bersama anak-anak itu menunjukkan karakter positif, maksudnya seperti ini. Ketika anak kita mau berbagi dengan temannya gitu ya, maka kita akan mengatakan sebuah karakter positif ke anak-anak kita bahwa dia adalah anak yang dermawan. Ya, Masya Allah, Mbak Vina anak yang dermawan. Karena Mbak Vina mau berbagi makanan dengan temannya. Nah, yang ketiga menunjukkan aktivitas. Aktivitasnya apa? Berbagi mainan. Kita yang sering adalah komunikasi kita tidak efektif. Komunikasi tidak efektif itu seperti apa? Ketika anak berbuat kebaikan, menaruh sepatu di tempatnya, kita bilang pinter. Ya, kemudian ketika anak berbagi mainan dengan temannya, ya hebat gitu ya. Ketika anak-anak membuang sampah di tempatnya, kemudian kita bilang, pintar, api gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi kita tidak pernah berkata-kata menunjukkan karakter tertentu yang menunjukkan bahwa aktivitasnya itu adalah sebuah karakter positif. Ya, contohnya adalah misalnya, oh Mbak ini anak yang cinta kebersihan, kalau di IHF itu ada cinta kebersihan ya, anak yang cinta kebersihan karena mau membuang sampah ke tempatnya. Oh Mbak Vina ini anak yang dermawan karena sudah mau berbagi mainan dengan temannya, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah berikan reward, ya, rayakan. Itu komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi efektif itu satu kalimat saja itu mengandung 4 unsur ini, Ayah Bunda. Jadi komunikasi efektif itu kalau apa yang penjenengan sampaikan itu mengandung 4 unsur ini. Jadi ada menunjukkan karakter positif, kemudian menunjukkan aktivitas, kenapa sih harus berkarakter positif, dan berikan reward atau rayakan atas usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian ramah dan santun pasti. Tidak mungkin ya kita mengatakan, misalnya seperti ini, ya pintar anak dermawan, sudah berbagi mainan dengan temannya. Nah, kira-kira nyaman tidak anak-anak dengan kata-kata kita? Tidak nyaman. Karena apa? Tidak ramah dan tidak santun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi efektif itu sangat diperlukan. Berikutnya, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak itu, ya, mari pastikan kita menggunakan motivasi positif, gitu ya. Motivasi positif itu apa sih, gitu ya? Motivasi itu adalah keinginan, usaha yang kita lakukan supaya anak melakukan sesuatu. Itu motivasi. Jadi kita kadang ingin seseorang melakukan sesuatu, maka usaha kita itu adalah sebuah motivasi. Nah, motivasi itu ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Nah, hari ini saya mau bahas motivasi positif saja, gitu ya. Nah, kalau motivasi negatif enggak saya bahas, tapi kebalikannya ini nanti Ayah Bunda bisa membayangkan begitu ya, seperti apa kalau motivasi negatif. Lah, motivasi positif itu seperti ini. Ada 3 macam ya, motivasi positif. Ada past reinforcement, itu adalah pengalaman pribadi. Jadi ketika seseorang mendapatkan reward, ya, jadi motivasi positif itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi seseorang dengan cara memberikan reward, ya, dengan cara memberikan reward. Dan reward itu bisa berupa ucapan, bisa berupa mimik muka kita, atau reward itu bisa berupa gerakan anggota badan, atau reward itu bisa berupa memberi sesuatu yang sangat kecil gitu ya, mungkin remeh-temeh menurut orang lain, tapi menurut dia tidak. Atau memberikan reward yang mungkin besar. Jadi itu motivasi positif dengan cara memberikan reward. Nah, jangan lupa bahwa, ingat ya, bahwa reward itu bukan hanya sekedar materi, tapi ketika Ayah Bunda memberikan reward ke anak-anak dengan mimiknya aja sudah cukup. Boleh lihat saya di
kamera ya. Misalnya saya seperti ini ya. Gitu. Apakah ini sebuah reward, Ayah Bunda? Saya sendiri nih. Halo, sedang unmute ya semuanya. Iya Bu, ya. Iya. Ya, Jadi, oke, reward, walaupun cuman seperti ini. Apakah ini sebuah reward? Iya Bu. Reward, ya. Dari kejauhan saja, penjenengan dari kejauhan, kemudian penjenengan melihat putra putri atau murid penjenengan membuang sampah di tempatnya, dan jenengan dari kejauhan bilang seperti ini, tidak pakai kata-kata, teman-teman. Seperti ini, apakah anak merasa sudah diberikan reward? Insya Allah ya. Iya, baik. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu sebuah reward, motivasi positif seperti itu ya. Nah, kalau motivasi negatif itu nanti beda lagi ya. Jadi misalnya dengan mengancam, kemudian dengan saja ya satu kalimat, tapi apa nih maksudnya sama tapi beda hasilnya. Apa ini beda motivasinya. Anak-anak hari ini yang sudah merapikan mainannya, nanti akan bu guru kasih hadiah, boleh istirahat dulu di luar. Itu sebuah motivasi positif. Nah, bedakan lagi dengan ketika kita mengatakan kepada anak-anak kita, ayo dirapikan semuanya mainannya. Awas, kalau nggak rapi mainannya nggak boleh bermain. Pernah seperti itu? Nah, jadi itu adalah dua kalimat yang maksudnya sama tapi berbeda motivasinya, gitu ya. Jadi anak melakukan sesuatu karena diancam, gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan ini. Nah, kalau motivasi positif itu ada 3 macam ya. Ada past reinforcement, itu adalah pengalaman pribadi. Anak-anak ketika mendapatkan sebuah reward, cara diri kita pribadi, orang dewasa beda ya. Kita melakukan sesuatu karena Allah, kita melakukan sesuatu ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya Allah. Tapi berbeda untuk anak-anak di usia PAUD, maka reward-reward semacam ini harus kita berikan motivasi yang positif. Jangankan anak PAUD ya, kita kalau dapat reward suka enggak Bu? Dapat reward dari suami, mama cantik sekali gitu aja, kira-kira suka apa enggak? Sangat suka. Ma, hari ini kok cantik sekali Toma gitu. Itu pasti senang sekali ya. Hanya ucapan begitu saja gitu ya. Nah, jadi ada maunya Bun. Oh, ada maunya. Tanggal muda. Tanggal tua. Rumah sakit. Oh gitu. Nah, jadi intinya bahwa di anak-anak kita, kalau anak usia PAUD, maka pemberian reward itu memang harus ya. Nah, ketika anak-anak diberikan reward, maka dia akan mengulangnya ya. Aku kemarin sama Bu Guru ketika membuang sampah di tempatnya, kata Bu Guru, aku itu anak yang cinta kebersihan. Saat aku itu berbagi mainan dengan ini, maka aku katanya anak yang dermawan. Aku mau mau berbagi mainan lagi, aku ingin jadi anak yang dermawan. Nah, misalnya seperti itu. Itu pengalaman pribadi karena dia pernah mendapatkan reward dari gurunya. Kemudian ada promise reinforcement, yaitu reward yang dijanjikan. Seperti tadi bermain ya, kalau anak-anak yang sudah rapi-rapi nanti boleh bermain di luar, yang sudah rapi dulu gitu ya, misalnya seperti itu sebuah promise, maka dia akan melakukan sebuah aktivitas itu. Kemudian vicarious reinforcement, melihat teman. Ketika temannya diberikan reward oleh gurunya, maka anak yang satu ini akan melihat, oh itu sudah rapi, sudah merapikan mainan dan dia boleh beristirahat dulu sama Bu Guru. Wah, aku juga mau rapi-rapi ah. Nah, ini adalah aktivitas ya yang dilakukan karena dia melihat temannya gitu ya, mendapatkan reward dari gurunya, mendapatkan motivasi positif dari gurunya sehingga dia melakukan sebuah pengulangan. Baik, nah berikutnya itu adalah tentang tahapan menanamkan karakter. Di tahapan menanamkan karakter ini, kalau di
IHF ada 3 ya, ada 3, ada knowing gitu ya, knowing value, kemudian ada feeling, ada actuating. Kalau pakai bahasanya Ki Hajar Dewantara gitu ya, pakai bahasa Jawa ya, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Tapi sebenarnya sama, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa kita, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Gitu ya. Jadi intinya sama. Jadi dan itu banyak dibahas oleh ahli-ahli yang lain. Saya ambil 2 ini saja, tapi intinya sama ya, bahwa ketika kita menanam anak-anak kita, maka 3 hal ini yang harus kita sampaikan, baik itu di kelas maupun di aktivitas sehari-hari, ya, maupun ketika kita ada di rumah, ya, kita bisa sampaikan 3 hal ini. Nah, yang wabil khusus kalau buat guru-guru yang ada di mana ini, di kelas, ya, itu metode ini harus diberikan. Biasanya kalau penanaman karakter saya ada 15 menit ya, 15 menit itu bagaimana 3 hal ini bisa nyampe di anak-anak. Ya, 3 hal ini, misalnya kita menanamkan tentang karakter dermawan, bagaimana 3 metode ini bisa nyampe di anak-anak kita yang ada di kelas, gitu ya. Nah, saya dulu dengan 23 guru ya, murid sekitar berapa, 225, kemudian gurunya ada 23, itu guru setiap hari Jumat itu kita minta untuk presentasi 15 menit cara mengalirkan pilar karakter di kelas. Sebatas teori saja kita berikan, yang terjadi adalah hasilnya akan berbeda-beda, sehingga bu guru itu kita ajak gantian. Minggu ini 2 guru, nanti Jumat berikutnya 2 guru, Jumat berikutnya 2 guru gitu. Dan akhirnya kemudian kita nilai guru yang terbaik siapa yang ketika menanamkan karakter ke anak-anak itu sudah memenuhi knowing, feeling, dan actuating ini. Nah, ternyata itulah nanti yang akan menjadi contoh untuk bisa dilihat oleh guru-guru yang lain gitu. Nah, apa itu knowing ini ya? Ngerti. Artinya kita harus menanamkan bahwa di anak-anak PAUD ini kita harus kenalkan ini loh sebuah karakter positif, anak harus tahu gitu ya. Coba ini saya melanjut ke slide dulu berikutnya ya. Nah, yang harus diperhatikan di anak-anak usia PAUD, anak harus tahu ya, harus knowing apa. Karena nomor 1 ini coba dilihat bahwa karakter itu adalah sesuatu yang abstrak untuk anak usia dini. Iya tidak ayah bunda? Abstrak. Kalau tempe dipegang anak-anak bisa ini tempe, ini apel, ini rambutan. Tapi kalau karakter, ini jujur, ini sayang teman, ini percaya diri, sopan dan santun. Kosakatanya saja baru dengar gitu ya. Untuk anak usia dini, terutama untuk yang 3 tahun, untuk apa ini kan sebuah kosakata yang baru gitu ya, sehingga itu perlu dijelaskan ke anak-anak. Dermawan itu apa sih? Dermawan itu berbuat kebaikan dengan berbagi kepada orang lain gitu ya, yang membutuhkan gitu, berbagi kepada orang lain agar orang lain juga merasakan hal yang sama dengan kita, berbagi makanan, berbagi ini gitu ya, itu. Nah, kemudian macam-macam karakter itu adalah kosakata baru untuk anak usia dini, yaitu tadi yang saya sampaikan, termasuk dermawan, kemudian sayang teman, percaya diri, itu sesuatu yang baru buat anak-anak kita gitu ya. Sebuah contoh ya, saya kalau waktu di Assalam dulu sering pakai ini, bahwa bukti bahwa karakter itu adalah sebuah kosakata yang baru buat anak-anak kita. Waktu itu anak usia PAUD ya, playgroup. Sampai di rumah, ketika sampai di rumah, itu dia bilang begini, setan itu 1 gitu. Setan itu 1. Dia bilang gini, setan apa ini? Ibunya langsung mendekati ke anak ini. Apa mbak, Allah itu 1. Allah itu 1 ya, bukan, kata bu guru loh, setan itu loh 1 gitu. Nah, apa kemudian ibunya ini alhamdulillah guru di sekolah kita. Nah, ternyata gerakan anak-anak itu seperti ini.
anak ini setan itu satu. Seperti ini. Oh alah nak, itu bukan setan, itu sapi apa? Sopan dan santun. Sopan dan santun gitu. Kebetulan kita ada afirmasi ya. Jadi ada afirmasi untuk menguatkan karakter di anak-anak itu. Kita bilang begini, anak-anak kita ajari ya, misalnya gitu, aku anak assalam gitu ya, cinta Allah, cinta Rasulullah, pakai gerakan tangan gitu ya, cinta Allah, cinta Rasulullah, sayang teman, jujur, jujur. Sopan dan santun. Nah, ternyata apa? Karena ini sebuah kosakata baru buat dia, ternyata dia salah dengar, gitu ya. Nah, oleh karena itulah yang namanya karakter itu harus diterangkan di anak-anak. Iya, lek penjenengan iku ngerti wesan wis ngelontok ya, apa ini percaya diri, apa ini, tapi anak yang baru lahir 3 tahun ini loh berbeda dengan kita yang usianya 45 mungkin ya. Berbeda sekali, oleh karena itu perlu diterangkan ke anak-anak gitu. Nah, karakter harus diterangkan pengertiannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Misalnya dermawan itu karakternya apa? Kalau mungkin yang dari IHF sudah ada panduannya ya, dermawan seperti ini, percaya diri seperti ini, itu sudah ada panduannya. Kemudian nah saat menerangkan itu harus dilakukan pengulangan karakter positif yang ditanamkan. Jadi, saya kembali ke slide ini ya. Oke, saya ke slide sebelumnya. Masih membersamai saya ya, Bunda? Masih ya. Semoga masih siap, semangat. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi yang pertama adalah kita kenalkan knowing dulu ke anak tentang apa ini dermawan. Nah, bagaimana cara menerangkannya? Kita bisa memakai sebuah gambar, ya. Gambar kalau di yang pakai IHF sudah ada ya, sudah ada panduan khususnya, panduan bukunya, kemudian mana yang termasuk. Tapi misalnya penjenengan yang yang belum bergabung, Ibu bisa misalnya memberikan gambar, contohnya buku seperti ini. Ini buku apa ini? Ada Allah di Rumah Kami ya, dari Mbak Oki Setiana Dewi. Misalnya di sini ada gambar anak yang sedang berbagi dengan temannya, ya. Atau mungkin hanya satu lembar kertas, ya. Tapi di situ terlihat anak sedang berbagi makanan atau berbagi mainan dengan temannya. Nah, itu kita bisa satu gambar itu. Pinter-pinternya guru bagaimana mengeksplorasi knowing, feeling, dan actuating ini di anak-anak gitu ya, ngerti, ngerasa, dan iso nglakoni gitu ya. Nah, pengertiannya di apa? Bahwa itu tadi dermawan, misalnya dari gambar ini ya. Nah, Mbak Maryam merasa kasihan kepada teman-temannya yang tidak menang. Maka Maryam pun membagi-bagikan hadiahnya. Terima kasih Maryam, ucap teman-temannya. Teman-teman yang menang lomba lain pun juga mengikuti Maryam. Mereka juga membagi-bagikan hadiahnya. Nah, teman-teman tahu Mbak Maryam ini adalah anak yang dermawan. Nah, ketika kita setelah bercerita satu gambar ini, ya, yang menunjukkan berbagi dengan temannya, Mbak Maryam ini anak yang dermawan. Kenapa Mbak Maryam anak yang dermawan? Karena dia berbagi makanan dengan temannya. Dan teman-temannya pun juga ikut-ikutan jadi anak yang dermawan. Karena mereka juga berbagi makanan, hadiah yang sudah diperolehnya. Nah, siapa yang pengen jadi anak yang dermawan seperti Mbak Maryam? Nah, akhirnya mungkin akan ada cerita-cerita dari anak-anak. Aku juga pernah Bu Guru, aku kemarin ngasih ke Vano loh, ngasih apa ini? Aku juga ngasih kue ke Vano gitu misalnya ya. Maka kemudian Bu Guru harus responnya cepat. Oh, Mbak Vina habis ngasih ke Mas Vano. Oh, Mbak Vina anak yang dermawan karena Mbak Vina sudah berbagi makanan dengan Mas Vano.
itu langsung berikan gelarnya ya ke anak-anak, langsung diberikan bahwa dia adalah anak dermawan. Kenapa dia dermawan? Karena dia mau berbagi makanan dengan Vano, langsung berikan label dermawan itu ke anak-anak gitu ya. Kemudian mungkin ada anak yang lagi, aku kemarin juga gitu ya, pas itu main itu Bu, aku minjemi mobil-mobilan ke Handi gitu. Oh iya, Mas Firas juga anak yang dermawan karena Mas Firas mau berbagi mainan mobil-mobilan ke Mas Handi. Jadi seperti itu. Berapapun jumlah anak yang akan menunjukkan karakter positifnya itu. 5 anak mau tunjuk tangan, kemudian dia mengatakan bahwa aku juga, langsung berikan reward itu ke anak-anak. Maka disitulah pengulangan kata derma positif dan pengulangan ini yang akan tersimpan di alam bawah sadar anak-anak. Kemudian dia juga akan paham, oh seperti ini, dermawan itu seperti ini, gitu ya. Itu tentang knowing. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita tidak mau berbagi dengan teman kita, ya aku sedih gitu ya. Misalnya kalau kita mau berbagi dengan teman kita, kira-kira apa yang terjadi gitu. Temanku tenang karena dia juga akan merasakan ikut makan makananku gitu ya. Nah, itu adalah proses knowing ya. Jadi bagaimana anak-anak tahu bahwa dengan berkarakter positif itu akibatnya seperti ini, dengan dia berkarakter negatif maka dampaknya juga seperti ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah feeling. Feeling itu adalah ngerasa ya. Bagaimana perasaanmu ketika temanmu mau berbagi dengan kalian? Bagaimana perasaanmu saat tadi dibagi makanan oleh. Nah, ketika dia menjawab, aku senang karena aku bisa merasakan makanannya gitu. Maka itu sebuah rasa yang kita alirkan di anak-anak kita. Yang berikutnya adalah acting atau ngelakoni. Nah, apakah ketika nanti setelah kita menanamkan karakter ini, ya, anak-anak akan mau berbagi mainan dengan temannya atau tidak? Disitulah nanti tingkat keberhasilan kita. Apakah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu nyampe gitu ya? Nah, kadang-kadang kita perlu acting gitu ya. Guru mungkin perlu acting. Suatu saat mungkin Bu Guru akan memberikan makanan gitu ya, makanan, tapi jumlahnya itu tidak sejumlah anak. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Apakah dia itu nanti akan berbagi makanan dengan temannya atau tidak? Nah, itu perlu kita kita coba begitu ya. Apakah dia sudah mau berbagi makanan, sehingga dari sana kita akan tahu bahwa anak-anak kita ini sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan. Baik, saya akan lanjutkan. Kemudian diperlukan afirmasi penguatan ya, dalam bentuk macam-macam ya. Seperti saya tadi pakai gerakan tangan, boleh pakai gerakan tangan. Mungkin ada tepuk jujur, tepuk apa gitu ya. Kemudian mungkin ada nyanyian. Kalau di pakai itu ya. Misalnya jujur gitu berarti pakai lagu, aku anak jujur, tak pernah bicara bohong. Nah, seperti lagu-lagu seperti itu yang menguatkan karakter anak-anak tentang jujur, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat bercerita karakter, ya, anak-anak menyampaikan pernah melakukan sesuatu, maka langsung sampaikan reward-nya dan rayakan. Ya, rayakan ketika anak-anak langsung mau berbagi. Misalnya setelah selesai acara, tiba ada anak melakukan sesuatu, berbagi makanan, maka langsung berikan reward. Ya, alhamdulillah, Mas Fani sekarang jadi anak yang dermawan ya, karena sudah mau berbagi makanan dengan temannya. Dan itu akan itu tadi ya, vicarious reinforcement akan dilihat oleh temannya dan akan melakukan terjadi pengulangan laku atau karakter yang positif.
Saya mungkin saya cerita ke salah satu murid saya gitu ya, ketika membuang sampah di tempatnya. Ketika saya katakan, ketika dia, oh Mbak Safa anak pinter, sudah mau membuang sampah di tempatnya. Ternyata apa yang terjadi Ayah Bunda? Mbak Safa cari sampah yang lain, dikasihkan lagi ke sampahnya, dan dia mengatakan, Bu Nuyi, gitu ya, Bu Nuyi. Dia hanya ingin dapat reward gitu dari saya. Oh iya, Mbak Safa anak yang cinta kebersihan, karena Mbak Safa mau buang sampah di tempatnya. Dia cari sampah lagi, ambil lagi, dibuang lagi, tapi menunggu reward dari kita ya. Ya kita sampaikan lagi rewardnya, dan ternyata diikuti oleh anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain juga mencari sampah, kemudian dia membuang, dan itu pun mereka juga mengharapkan reward. Untuk pertama kali untuk anak-anak usia kita sedang mengenalkan karakter positif. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka karakter positif itu akan tertanamkan di anak-anak kita. Nah, media-media seperti ini Ayah Bunda akan sangat membantu kita ya. Jadi media, kalau mungkin yang dari IHF banyak media juga, baik buku, kemudian panduan pengaliran pilar karakter dan sebagainya, sudah ada panduannya lengkap gitu ya, buku-bukunya. Ini juga contoh misalnya sabar mengantri, kemudian membagikan hadiah, bagian dari dermawan. Nah, seperti itu, menjaga kebersihan, juga menolong, mengantar nenek, membeli obat dan sebagainya. Itu sebuah contoh gitu ya, sebuah contoh karakter positif yang dari cerita ini nanti kita akan bisa mengolah sedemikian rupa bagaimana menanamkan karakter positif di